Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Spotify Premium pada Dewasa Awal. Penelitian ini adalah salah satu bentuk ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Konsumen yang diampu oleh Mbak Liza Yudita Widiastuti, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Kelompok kami beranggotakan Anissa Ramadhania, saya sendiri Kairina Rahmania, Khalidah Rahma, dan Fausta Fika. Mulai dari pendahuluan ada latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Dan pada masa ini, individu dihadapkan pada berbagai perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial yang dapat memicu timbulnya stres. Dan menurut APA melaporkan bahwa individu dewasa awal di Amerika Serikat memiliki tingkat stres rata-rata sebesar 6 dari 10, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Stres merupakan kondisi ketika seseorang merasa tidak mampu menyesuaikan kemampuan diri dengan tuntutan yang dihadapi sehingga menimbulkan kecemasan atau tekanan negatif dalam dirinya. Dan salah satu cara untuk meredakan stres adalah dengan mendengarkan musik. Penelitian dilakukan oleh Aristawati et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mendengarkan musik efektif dalam meredakan stres. Layanan musik digital yang memberikan akses mudah ke beragam jenis musik ada yang namanya Spotify yang menawarkan dua jenis layanan yaitu Spotify Free dan Spotify Premium. Jumlah pelanggan Spotify Premium meningkat sebesar 36,67% sejak kuartal 4 2021 dan mendapatkan 66 juta pelanggan Spotify Premium baru selama 3 tahun terakhir sampai mencapai angka 263 juta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan membeli sesuatu, salah satunya adalah gaya hidup. Gaya hidup seseorang memengaruhi ketertarikan seseorang terhadap suatu produk sehingga bisa memunculkan keinginan untuk membeli suatu produk yang pada akhirnya mendorong terjadinya pembelian. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dalam membeli sesuatu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal. Selanjutnya ada identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah banyak dewasa awal yang mengalami stres karena berbagai tuntutan dan perubahan dalam aspek kehidupan. Lalu musik efektif dalam membantu merendahkan stres dan layanan streaming musik digital seperti Spotify menjadi salah satu pilihan utama untuk mendengarkan musik. Terjadi pertumbuhan signifikan pada jumlah pengguna Spotify Premium, namun belum diketahui secara spesifik apa saja faktor yang mendukung keputusan pembelian tersebut. Gaya hidup memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, namun belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan ini dalam konteks pembelian Spotify Premium pada dewasa awal. Lalu pembatasan masalahnya adalah pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal. Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu psikologi yang berkaitan dengan pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal dan melengkapi penelitian terkait sebelumnya. Dan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi individu pada rentang usia dewasa awal untuk memahami pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan preferensi serta kebutuhan gaya hidup. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu gaya hidup atau sebagai IV. Jadi gaya hidup itu pola perilaku yang mencerminkan cara menjalani hidup, mengatur keuangan dan menggunakan waktu. Gaya hidup berbeda dari kepribadian karena lebih menekankan pada aktivitas, minat dan opini yang tampak dalam keseharian. Dalam konteks pemasaran, gaya hidup mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk atau layanan, serta membentuk kelompok atau komunitas berdasarkan kesamaan, minat, dan pola konsumsi. Adapun jenis gaya hidup, yang pertama itu gaya hidup mandiri, gaya hidup modern, gaya hidup sehat, gaya hidup hedonis, gaya hidup hemat, dan gaya hidup bebas. Selanjutnya, adapun pengukuran gaya hidup, menurut Suryani 2006 dalam Khasanah 2023 menjelaskan tentang segmentasi gaya hidup dalam mengukur aktivitas, minat, dan opini manusia seperti yang berikut ini. Yang pertama itu, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Lalu yang kedua, hal-hal yang dianggap penting oleh orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, pandangan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat itu, karakteristik dasar dari siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lingkungan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup konsumen. Yang pertama itu ada sikap, yang kedua pengalaman dan pengamatan, yang ketiga itu ada kepribadian, yang keempat konsep diri, yang kelima motif, dan yang keenam itu persepsi yang meliputi kelompok referensi, keluarga, dan juga kelas sosial.
Selanjutnya ada indikator gaya hidup. Yang pertama itu aktivitas. Jadi aktivitas itu biasanya memiliki pertanyaan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh konsumen dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jenis barang yang mereka konsumsi untuk memenuhi kebutuhan harian, serta cara mereka menghabiskan waktu. Lalu yang kedua ada minat, yaitu pertanyaan mengenai minat berfokus pada pilihan dan prioritas konsumen saat merencanakan, memilih, dan mengambil keputusan demi memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Yang ketiga, pendapat, yaitu pertanyaan seputar pendapat seringkali berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di sekitar kita yang mencakup masalah yang bersifat lokal maupun internasional, termasuk isu ekonomi, sosial, dan juga moral. Selanjutnya yaitu variabel kedua atau DV, yaitu keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian itu merupakan proses yang dilalui konsumen saat memilih di antara beberapa alternatif untuk membeli suatu produk atau jasa. Proses ini dipengaruhi oleh dorongan internal seperti keinginan pribadi maupun eksternal seperti bujukan dari orang lain. Keputusan pembelian mencerminkan perilaku konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Adapun jenis-jenis keputusan, yang pertama itu ada menurut Soeharno dan Sutarso 2010, dalam Kasana 2023 terdapat beberapa jenis keputusan pembelian. Yang pertama itu em, pembelian kompleks. Jadi yang kedua itu ada pembelian mengurangi ketidakcocokan. Yang ketiga itu pembelian mencari variasi. Next. Selanjutnya itu ada indikator keputusan pembelian. Adapun 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler dan juga Keller 2009 dalam Kasana 2023. Yang pertama itu ada pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, dan yang terakhir itu keputusan pembelian. Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran dan juga hipotesis. Jadi gaya hidup sebagai variabel X dan juga keputusan pembelian itu sebagai variabel Y. Jadi variabel X mempengaruhi variabel Y. Jadi berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan di atas, hipotesis penelitian ini yaitu HA terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal. Untuk HO-nya itu tidak terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada dewasa awal. Selanjutnya itu ada hasil penelitian relevan. Yang pertama itu menurut Nurul Yusna Yunus 2021 menemukan bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik Maybelline dengan kontribusi sebesar 12,8%. Yang kedua ada Gilang Taruna, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk di Informa Jambi Town Square dengan kontribusi sebesar 30,3%. Menurut Delvian Nur Hasanah, yaitu gaya hidup, citra merek, dan kepercayaan konsumen secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Spotify Premium. Lalu menurut Herasti Widyari, gaya hidup dan faktor seperti self-concept dan juga reference groups berpengaruh signifikan terhadap tahap pembelian keputusan pembelian produk fashion pada dewasa awal. Lalu yang terakhir, Denny DS Makuan, yaitu hasil penelitiannya gaya hidup dan harga diri terbukti berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian produk di Starbucks Manado Town Square. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi sebelum identifikasi dan operasional variabel itu ada tipe penelitian. Tipe penelitian yang kita gunakan itu adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya untuk berikut ada definisi dari konseptual dari variabel gaya hidup dan keputusan pembelian. Selanjutnya, nah, di sini juga ada definisi operasional dari variabel X dan variabel Y, di mana kalau misalkan gaya hidup itu merupakan perilaku individu yang berfokus pada cara hidup, di mana variabel ini itu disusun oleh Hasanah dan diukur oleh 3 indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sama juga ini variabel yang Y-nya, keputusan pembelian, adalah dorongan dalam diri dan tindakan yang dihadapi oleh setiap konsumen. Variabel ini terdiri dari 5 indikator yang sama tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian, di mana terdiri dari populasi penelitian dan sampel penelitian. Populasi penelitiannya yang populasi pada penelitian ini adalah individu dewasa awal, yaitu dalam rentan 18 tahun sampai dengan 40 tahun di Indonesia. Sampelnya adalah individu dewasa dalam rentan 18 sampai 40 tahun yang menggunakan aplikasi musik Spotify di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan. Jadi, kami itu menggunakan metode kuesioner, di mana ini adalah serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis yang disusun oleh peneliti yang tujuannya untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Nah, di sini ada format dari kuesionernya, di mana sangat setuju itu skornya 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Next.
Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan di mana kita itu pakai instrumen yang dimodifikasi oleh Hasanah yang sudah valid dan reliable. Nah, ini tuh terdiri dari masing-masing skala variabel, yaitu pertama itu ada skala gaya hidup dan yang kedua itu ada skala keputusan pembelian. Nah, next. Nah, ini ada indikator beserta itemnya, di mana kegiatan itu terdiri dari 3 item, yang sering dimulai dari saya sering mendengarkan musik melalui aplikasi Spotify Premium, terus kita lanjut aja ke minat, indikator minat. Di sini itemnya itu terdiri dari 2, ada 2 item, kemudian ada indikator pendapat yang terdiri dari 1 item. Kemudian di skala keputusan pembelian ini indikatornya terdiri dari 5, di mana indikator pertama terdiri dari 1 item, sama indikator kedua juga sama, indikator ketiga juga sama, indikator keempat terdiri dari 2 item, dan indikator kelima itu terdiri dari 2 item juga. Next. Selanjutnya itu masuk ke analisis data, di mana kita menggunakan analisis regresi untuk mengkaji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini sebelum menganalisis regresi, kita perlu menguji asumsi klasik dan uji korelasi, di mana pada penelitian ini kami menggunakan jenis Kolmogorov-Smirnov karena sampel data yang kami dapatkan itu cukup besar, yaitu lebih dari 50 partisipan. Next. Selanjutnya ada linearitas, di mana hal ini bertujuan untuk meneliti apakah ada hubungan linear atau sama antara variabel X dan Y. Dalam konteks ini, peneliti ingin melihat apakah ada hubungan gaya hidup dan keputusan pembelian. Kemudian uji korelasi, di sini kita menggunakan Spearman rank karena data data uji normalitasnya itu tidak normal atau tidak berdistribusi normal. Oke, next di sini ada gambaran responden. Jadi gambaran responden dari penelitian kami itu dari jenis kelamin berkisar 80,7 untuk perempuan dan laki-laki itu sebesar 19,3% gitu. Di sini ada 67 perempuan dan 16 laki-laki. Penelitian ini juga memiliki rentan umur dari 20 sampai 22 tahun gitu. Penelitian ini juga menggunakan purposive dalam pemilihan subjek dengan kriterianya itu pengguna aktif aplikasi Spotify. Terus dia berada dalam rentan usia 18 sampai 40 tahun. Boleh next. Nah, di sini penelitian ini juga ada keterbatasannya. Jadi karena kita milihnya dewasa awal, tapi di penelitian ini tuh rentan usia respondennya tuh ada di 20 sampai 22 tahun gitu. Sehingga hasil penelitian tuh belum dapat digeneralisasi untuk seluruh usia di kelompok dewasa awal. Boleh next. Oke, jadi kesimpulannya tuh penelitian kami terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya hidup dan keputusan kepembelian. Hasil ini tuh membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat gaya hidup yang dimiliki individu, maka semakin tinggi juga kecenderungan untuk melakukan pembelian layanan Spotify Premium. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa gaya hidup itu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan keputusan pembelian. Khususnya dalam kasus ini adalah produk-produk yang berbasis digital seperti layanan streaming musik. Boleh next. Oke, masuk ke bagian saran. Saran bagi dewasa awal adalah em, disarankan untuk lebih memperhatikan penilaian terhadap kebutuhan dan prioritas pengeluaran mereka. Dewasa awal juga disarankan untuk membangun kebiasaan konsumsi yang lebih bijak dengan mempertimbangkan apakah fitur premium yang ada benar-benar dapat mendukung produktivitas, kenyamanan, atau kesehatan mental mereka. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain seperti persepsi harga, kualitas layanan, atau variabel lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan responden dengan latar belakang yang lebih beragam untuk memperluas generalisasi temuan. Jadi next. Oke, ini daftar pustakanya. Boleh di next lagi. Boleh di next lagi. Oke, sekian presentasi dari penelitian yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.